di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Namun untuk pagi ini kami juga masih menantikan untuk kedatangan dari Bapak Kepala Dinas Disdak Prinkop UKM Buleleng, Bapak Dr. Andus Dewo Made Sudiarte MSI, yang rencananya hadir pagi ini bersama kami untuk membahas terkait dengan memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih. Seperti yang kita tahu pendengar, Koperasi Merah Putih ini merupakan salah satu inisiasi dari pemerintah pusat untuk bisa meningkatkan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dan kalau kita tilik lagi lebih jauh, memang koperasi ini memiliki fungsi dan memiliki cita-cita yang luhur, yaitu untuk mesejahterakan anggotanya begitu. Jadi dari anggota untuk anggota dan kembali lagi kepada anggota. Nah, cita-cita luhur inilah yang ingin dibawa oleh pemerintah pusat ke masing-masing desa untuk dapat menggerakkan perekonomian mereka secara lebih inklusif. Dan lantas bagaimana untuk Koperasi Merah Putih ini? Apakah memang diperuntukkan untuk desa saja dan mekanismenya akan seperti apa? Apakah sama dengan koperasi-koperasi lain yang ada di Indonesia pada umumnya? Kami akan mengajak Anda berbincang nanti selagi kita menunggu pendengar yang juga ingin ikut bergabung di 24644. Mungkin Anda bisa menyampaikan pendapat Anda terlebih dahulu pendengar terkait dengan keberadaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Buleleng. Kami nantikan untuk atensi Anda di via WhatsApp dan juga di 081139999790 dan juga jangan lupa di 24644. Kami nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang tadi kami informasikan bahwa kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala Dinas Disdak Prinkop UKM Buleleng, Bapak Dr. Andes Dewo Made Sudiarto MSI, yang kali ini sudah bergabung bersama kami ya untuk menyapa pendengar terkait dengan keberadaan Koperasi Merah Putih untuk memperkuat perekonomian masyarakat di desa. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu, salam segerayu babayu sarang sami. Iya, terima kasih sudah hadir Pak Kadis sebelumnya. Tusuk semua udah diberi waktu untuk hadir di sini, masuk juga para pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salam sehat ayu sarang sami. Iya. Semangat. Ya. Tadi saya tertarik dengan salam sehat turmebayu begitu ya Pak Kadis ya. Dan tampaknya ini menjadi slogan kita untuk tetap semangat ya dalam perekonomian yang tidak menentu ini Pak Kadis ya. Jadi utama kan kita harus segar dulu kan itu. Segar itu artinya kita selalu dalam masuk garda kondisinya fresh. Kemudian yang kedua membayu, kita harus semua berenergi. Nah, kondisinya harus dijaga energinya, powernya sehingga tetap kuat. Rahayu ya, tetap kita harus menjaga keharmonisan kita. Iya, baik antar sesama. Ya, semuanya. Semuanya baik. Tunggar. Pak Kadis, ini menarik juga ya kalau berbicara tentang tetap menjaga semangat ini. Kadang kala masyarakat kan juga ada yang up and down semangatnya kalau melihat perekonomian saat ini. Namun hadirlah inisiasi dari pemerintah pusat yaitu Koperasi Merah Putih, begitu kan, untuk memperkuat perekonomian di desa. Nah, sebenarnya garis besar keberadaan dari Koperasi Merah Putih ini seperti apa Pak Kadis? Ya. Jadi Kopdes ya sekarang namanya Koperasi Desa Merah Putih atau sering disebut Kopdes Merah Putih. Nah, ini merupakan satu kebijakan pemerintah pusat ya, Bapak Presiden. Jadi disesuai apa yang dia amanahkan dalam Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Jadi hal yang mendasar dalam Impres itu termasuk juga ada berbagai peraturan menteri koperasi UKM, termasuk juga ada peraturan menteri desa, bahkan ada sekitar hampir 18 kementerian yang terlibat. Dan sampai kita di daerah, kita sudah juga menetapkan tim koordinasi percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih, terdiri juga dari berbagai instansi. Jadi koperasi itu sendiri adalah merupakan wadah badan usaha ya, orang per orang untuk ya tetap menjalankan usaha yang sesuai dengan potensi keunggulan dan karakteristik yang ada di desa. Jadi saat ini kita persoalan-persoalan secara nasional, bahkan mungkin kalau ditarik lagi kata secara global itu saat ini kan ancaman pangan, krisis pangan. Kemudian program-program pemerintah, makanya ada program katanya dengan program swasembada pangan, ketahanan pangan. Jadi ini yang paling sangat krusial sekali. Artinya pemerintah saat ini sedang fokus bagaimana menjaga swasembada pangan ini menjadi program-program yang strategis ke depan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadikan desa ini lebih mandiri. Kemudian nanti desa ini menjadi poros kekuatan penggerak ekonomi di skala desa, antar desa, dan menjadi potensi untuk dikembangkan di daerah, provinsi termasuk nasional. Jadi sesungguhnya Kopdes Merah Putih ini adalah wadah untuk menggerakkan ya secara menyeluruh ya, terpadu, terintegrasi, bagaimana nanti potensi-potensi yang ada di desa ya ini bisa digerakkan secara bersama. Karena desa tentu masing-masing desa punya keunggulan. Apalagi kita di Buleleng, basic utama kita kan di pertanian, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan seterusnya. Jadi ini potensi-potensi inilah yang nanti makanya dalam Kopdes itu diarahkan agar semua elemen kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok usaha, kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan, pedagang, dan lainnya itu ada terwadahi dalam satu ekosistem ekonomi yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga apa? Dengan adanya mereka bisa duduk bersama di situ, ada di situ, kemudian membesarkan desanya. Karena makanya di Kopdes Merah Putih ini yang jadi anggota itu adalah diharapkan seluruh masyarakat anggota desa atau kelurahan yang bersangkutan
diharapkan menjadi Kopdes Merah Putih. Apa tujuannya? Agar mereka betul-betul dengan wadah yang dibentuk ini bisa memaksimalkan dalam mengelola potensi-potensi unggulannya. Baik itu tadi dibilang pertanian, perkebunan, perikanan, jasa, perdagangan dan lainnya dalam suatu unit usaha yang dikelola oleh Kopdes Merah Putih. Ya. Jadi ini semangatnya adalah bagaimana menjadikan koperasi kembali ke marwahnya menjadi soko guru perekonomian kita. Kemudian dalam tataran real adalah menjadikan Kopdes Merah Putih ini menjadi momentum ya untuk menggerakkan bagaimana desa menjadi poros utama penggerak ekonomi kerakyatan. Bayangkan nanti kalau Kopdes ini sekarang sudah terbentuk ya, kemudian melakukan unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi karakteristik unggulannya, itu bisa akan menjadikan perekonomian desa bergerak dengan lebih cepat. Apalagi nanti ada kerjasama antar koperasi, ada kerjasama antar berbagai lembaga koperasi dengan Kopdes dan seterusnya. Dan ini akan membentuk namanya ekosistem ekonomi yang sangat kuat tentunya. Nah, ini apalagi ini kan sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita nasional, bagaimana menjadikan koperasi menjadi motor penggerak perekonomian rakyat, termasuk juga kita di Buleleng sesuai arahan Bapak Bupati bagaimana menjadikan koperasi dan UMKM ini bisa menjadi satu kesatuan sirkular ekonomi yang bisa nanti menggerakkan secara bersama, sehingga tumbuhlah kalau aktivitas-aktivitas yang nanti menggeliatkan perekonomian. Karena nanti kalau bayangkan saja contoh sederhana aja, kalau satu desa dia punya contoh punya unit pertokoan, menjual bahan pokok dan sebagainya, dengan rata-rata mungkin anggotanya 1.000 sekian, itu beli beras aja di situ, atau beli minyak goreng aja di situ, atau beli kebutuhan pokok sehari-hari, beli di situ, kan betapa kuatnya perekonomian kita. Dan sering juga disampaikan gimana kalau nanti tidak akan nanti melemahkan ada unit-unit usaha yang lain sudah ada. Justru dengan ada Kopdes ini diharapkan ini arah saling menguatkan. Karena era kemajuan ekonomi saat ini, tuntutan kebutuhannya ke depan dalam pengembangan ekonomi bukan maju sendiri ya, tapi harus maju bersama. Sehingga nanti uni-uni usaha yang ada seperti ada BUMDes, ada LPD, ada apa itu, kalau memang masih settle berjalan silakan berjalan. Contoh ada toko-toko kelontong, ada koperasi. Tentu tidak semua koperasi harus melalui. Mungkin koperasinya bisa menjadi supplier untuk menyediakan atau menjadi subdistributor untuk mensuplai kebutuhan pokok dari toko-toko kelontong itu contohnya. Sehingga nanti ini kan bisa menggerakkan. Karena prinsip koperasi itu adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Artinya apapun yang dijalankan usahanya oleh koperasi itu tentu diharapkan bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan anggota. Karena dari, oleh, dan untuk anggota, bahkan justru kalau nanti mampu berkembang, koperasi ini memiliki fungsi selain misi ekonomi juga memiliki fungsi misi sosial. Bagaimana bisa mensejahterakan semua masyarakat di sekitarnya. Karena kami sering sampaikan waktu pada pembentukan Kopdes itu, Sungkare sesuai dengan target kita sudah bisa bentuk ke seluruh desa kelurahan dengan tim percepatan kabupaten yang diberikan arahan oleh Bapak Bupati dan Pak Sekda terkait bahwa koperasi ini adalah unik ya, artinya koperasi ini adalah beda dengan badan-badan usaha yang lainnya. Karena ini berbasis ekonomi rakyat. Jadi menjadi anggota koperasi, dia selaku pemilik, ownership ya, ownernya, kemudian dia selaku pengguna, dia juga bisa selaku pengendali. Berbeda kalau umpama kita punya CP, kita punya VT ya, berkelompok buat VT CP, biasanya kan pemilik modal itu yang punya saham paling besar kan dia memutuskan sesuatu. Tapi kalau di koperasi satu orang punya hak yang sama, selaku anggota punya hak sama dalam rapat anggota tahunan. Nah, yang terpenting adalah semangatnya harus dijaga, bahwa apa yang menjadi kebijakan pusat katanya dengan pengembangan Kopdes Merah Putih, pemerintah sangat menginginkan atau mengharapkan agar Kopdes ini bisa betul-betul menjadi penguat, menjadi penggerak, motor penggerak atau poros penggerak utama
untuk menjaga sirkulasi perekonomian kita di desa. Ya. Ini yang jadi kenapa nanti program-program tadi ada program swasembada pangan, kuda ada nanti program makanan siang bergizi gratis ya yang sudah jalan di beberapa daerah dan nanti dirancang Desember nanti akan dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Sebenarnya ini adalah potensi. Contoh bahwa desa-desa yang banyak menghasilkan pertanian seperti kan. Kalau di MBG itu satuan-satuan MBG itu kan pasti perlu telur kan? Ya. Dalam beberapa hari pasti perlu telur untuk penyediaan gizi makanan anak-anak. Jadi sebenarnya salah satunya koperasi bisa ambil peran. Jadi koperasi ini bisa bekerja sama. Ya. Jadi bisa yang paling utama adalah mewadahi anggota ya untuk bisa juga menampung produk-produk anggota masyarakat. Kemudian juga bisa bekerja sama bermitra dengan koperasi, dengan off-taker dan lainnya, sehingga ini akan memudahkan. Termasuk dimungkinkan ada 6 unit usaha yang dimungkinkan, salah satunya yang tadi mungkin ada koperasi bisa juga mengembangkan simpan pinjam. Kemudian koperasi juga bisa mengembangkan pergudangan ya, transportasi. Kemudian nanti juga dimungkinkan untuk mengembangkan apotek kesehatan, klinik kesehatan di tingkat desa. Dan berbagai unit usaha yang dimungkinkan. Ini kembali ke apa yang menjadi potensi unggulan dan karakteristik sesuai dengan tipologi desa. Dan ini sudah dibahas intensif pada waktu Mudes Muskal dan kami yakin nanti dengan terbentuknya koperasi tinggal bagaimana kita nanti mendorong dan memfasilitasi ya melakukan dampingan. Kami sudah siap untuk akan melakukan dampingan secara intensif bagi koperasi-koperasi yang baru. Kami ibarat bayi ini baru lahir. Jadi ibarat bayi kami adakan inilah koperasi yang baru lahir, sehingga kami akan rutin untuk memberikan sosialisasi dampingan awal ya sebelum nanti berbagai perangkat regulasi turun ya. Saat ini pemerintah sedang menyusun berbagai ragam bisnis model ya, pengembangan pelatihan, peningkatan kapasitas building koperasi, sertifikasi kepada pengurus dan sebagainya, kemudian penyusunan pelaporan keuangan koperasi. Jadi banyak ragam bisnis model yang sedang dirancang pemerintah pusat. Ya tentu kami akan lebih awal bisa melakukan diseminasi kepada Kopdes Merah Putih ini, sehingga pada saatnya nanti sudah lebih awal siap, untuk melakukan. Makanya kami selalu siapkan layanan helpdesk. Jadi kami punya kita ada fasilitas pusat perut ke UMKM. Jadi kami dari awal sosialisasi sampai terbentuknya koperasi kita sudah siapkan helpdesk. Jadi layanan online maupun layanan langsung di Plut untuk memberikan informasi bagaimana caranya membentuk koperasi Merah Putih, bagaimana proses awalnya, bagaimana tengahnya, bagaimana pembentukan badan hukum dan seterusnya. Jadi ini merupakan bagian upaya kita untuk untuk bisa bergerak karena ini percepatan. Jadi kita harus semua bergerak secara cepat, proaktif ya, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan pusat. Dan Bapak Bupati dan arahan Pak Sekda menegaskan bahwa kita juga harus proaktif menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan-kebijakan. Ini kebijakan nasional yang harus diatensi. Baik, Pak Kadis, ini menarik. Tadi kalau saya tarik benang merahnya adalah koperasi ini porosnya di desa untuk memperkuat desa dan menggali potensi yang ada di desa. Benar. Bagaimana dengan desa-desa yang mungkin sampai dengan saat ini belum mengetahui potensi utamanya apa, begitu? Apakah ada treatment khusus untuk daerah-daerah semacam ini, Pak Kadis? Oke, sebenarnya kalau desa ataupun kelurahan ya sejatinya kami yakin ya di tingkat pimpinan desa, Pak Mekel, Pak Lurah dan seluruh jajaran yakin mereka sangat paham dan tahu apa yang menjadi potensinya. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena kita ikut total dalam proses dampingan pembentukan, tentu dengan tim percepatan yang ada dari Dinas PMD kemarin, ada dari Dinas Perikanan, Kelautan, Dinas Pertanian, Bapeda juga, Keuangan. Jadi semua tim terpadu kita turun dan kita lihat pembahasannya sangat alot dan sangat intensif ya untuk di berbagai desa. Rupanya mereka betul-betul melakukan identifikasi atau mapping secara komprehensif apa yang menjadi potensi-potensi unggulan di desa yang nanti layak untuk dijadikan usaha pokok dalam koperasi yang
akan dikembangkan. Karena nanti usaha pokok ini bisa dimunculkan nanti dalam akte pendirian koperasi, tapi yang dijalankan itu kan yang potensi awal dulu. Tidak semua, bukan 6 usaha yang dimungkinkan, mungkin 6-nya jalan sepertinya nggak mungkin. Yeah. Jadi mereka bisa memilah dan memilih potensi-potensi usaha core bisnis utama yang harus dijalankan. Di samping nanti ada usaha pendukung, ada usaha tambahan. Dan kami lihat di beberapa desa, hampir sebagian besar desa, 80% desa sudah melakukan mapping detail. Apa yang menjadi potensinya dan apa yang akan nanti dikembangkan. Cuma nanti perlu makanya dalam pemilihan kepengurusan itu ya kami juga lakukan dampingan kemarin, harus betul-betul ya memiliki pemahaman tentang teknis umum tentang perkoperasian. Kemudian juga ada mindset kewirausahaan juga ada. Di samping memang yang tidak kalah pentingnya adalah integritas, kejujuran dan komitmen. Komitmen untuk mengabdi dulu. Karena menjadi pengurus koperasi di awal ini jangan dulu berharap dapat gaji gitu ya. Tapi tumbuh bersama karena ini dari oleh untuk anggota. Jadi harus mau membangun bersama ya. Kemudian mengembangkan ide-ide kreatifnya. Memapping potensi-potensi usaha-usaha yang potensial. Kemudian meningkatkan partisipasi anggota. Dalam hal apa? Dalam memamparkan layanan koperasi. Sehingga nanti kalau contoh ada di koperasi itu ada pertokoan yang dibangun, ada unit layanan pertokoan, ya itu bisa aja nanti ada unit layanan jasa dalam hal mungkin membayar listrik atau membeli pulsa atau nanti mungkin kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran kredit atau apa yang biasanya orang dari kampung jauh tambahkan ke kota. Tapi kalau sudah ada koperasi, ada unit usaha yang dikembangkan, layanan jasanya ada situ, kan cukup bayarnya lewat desa, nggak perlu lagi jauh-jauh ke kota kan. Ya ke kota tinggal pelesiran aja gitu maksudnya. Jadi untuk urusan-urusan gitu bisa diselesaikan. Jadi kalau semua urusan itu bisa dimaksimalkan dan koperasi bisa melayani apa yang menjadi kebutuhan rutin anggota atau masyarakat. Ya koperasinya kan juga nanti masyarakat akan dimudahkan menerima manfaat dan akhirnya nanti kan ada sisa hasil usaha yang bisa dinikmati untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Termasuk juga contoh kemarin kami sampaikan kalau Bapak Ibu punya pertokoan silakan mungkin ditempatkan ruang etalase untuk UMKM-nya gitu. Karena itu yang kita bangun seperti contoh Buleleng Mat yang kemarin kan. Jadi ada space khusus untuk UMKM, mungkin ada ibu-ibu yang buat keripik, ada kelompok-kelompok wanita tani yang buat abon, ada yang buat aneka camilan lain, jajan Bali, itu diwadahi di koperasi. Kemudian tadi kami sampaikan, koperasi ini bisa maju berkembang kalau masyarakat atau anggotanya berpartisipasi untuk memanfaatkan jasa dan layanan dan berbelanja di koperasi. Jadi kalau semua berbelanja di koperasi, memanfaatkan jasa layanan, maka semakin tumbuh dan berkembanglah koperasi itu. Ya, nah, ini yang diharapkan. Baik, Pak Kadis, tadi juga disinggung oleh Pak Kadis, kalau untuk desa yang sudah mempunyai konsep yang sama seperti ini atau modal bisnis yang sama seperti ini, begitu saling support begitu. Benar. Tapi kan untuk dilihat dari garis besarnya kan hampir-hampir mirip dengan misalnya BUMDes ataupun ada koperasi-koperasi desa lainnya. Ini apakah memang akan bisa berjalan bersama atau berganti baju misalnya? Koperasi yang sudah ada kita alihkan menjadi koperasi merah putih atau seperti apa mekanismenya Pak Kadis? Ya, jadi gini, kami waktu pendampingan Kopdes itu memang ada mengkritisi, ada pertanyaan, ada yang belum yakin apa gitu kan ya. Kami sampaikan bahwa jangan dipahami sebatas ini adalah kebijakan. Jangan pemahamannya berhenti pada tataran ini karena kebijakan mau tidak mau kita laksanakan. Jadi jangan seperti itu pemahamannya. Jadi pemahaman kita, bagaimana kita mindset kita harus sama bahwa dengan adanya koperasi ini akan membuka ruang kita untuk bisa bergerak mengembangkan bisnis model secara bersama. Kenapa? Maksud kami adalah bagaimana? Jadi yang perlu dibangun itu jangan hanya merasa keterpaksaannya gitu loh. Karena kan ini kadang-kadang masyarakat atau banyak pendapat ini koperasi kok biasanya kan muncul dari bawah, kok ini kok dari atas gitu kan. Memang ya karena
karena ini pemerintah memandang penting itu kan. Pemerintah memandang penting, makanya muncullah kebijakan Impres 9 2025. Tapi mekanisme dan tata cara untuk jadinya koperasi itu kan sudah sesuai dengan prinsip nilai jati diri koperasi. Apa? Mudes muskel khusus. Jadi di mudes muskel khusus itulah makanya ada 2 tahapan. Ya. Satu, di mudes muskel khusus itu pemerintah desa diberikan ruang untuk melakukan mapping. Apa sih kita, potensi kita apa sih? Ya. Kemudian bisnis yang kita akan potensi untuk dikembangkan apa sih gitu. Dari sekian bisnis itu mana sih yang utama, mana yang pokok core bisnis utamanya mana, kemudian pendukungnya apa, bisnis tambahannya apa. Jadi sudah diberikan ruang secara detail. Dan yang kedua, masyarakat diberi ruang untuk memutuskan apakah kita mengambil usaha apa aja, termasuk kesepakatan untuk bentuk kopdes dan usaha-usaha apa yang potensial. Jadi itu melalui mudeskel khusus. Ya. Jadi mudeskel khusus itulah sejalan dengan Undang-Undang 2592 tentang perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Prinsip nilai jati diri koperasinya mudah di situ. Jadi jangan dilihat dari sisi aspek kebijakannya, ansi kebijakan, tapi prinsip nilainya di dalam mudeskel khusus itu. Nah tadi pertanyaannya, apakah nanti dia tidak bersinggungan atau apakah nanti dia tidak saling meniadakan atau mengganggu bisnis yang ada? Justru kami sampaikan tadi, kami juga sering sampaikan bahwa kunci keberhasilan bisnis kita ke depan adalah kekuatan kolaborasi. Kita tidak mungkin akan bisa hebat sendiri. Ya. Jadi kalau istilah ekonomi sering kami sampaikan, kalau dulu ada ownership economy gitu ya. Ownership economy itu artinya kan siapa yang punya uang banyak, siapa yang punya tanah banyak, dia yang akan berjaya, dia akan menjadi pelaku bisnis yang hebat. Ya. Tapi saat ini, apakah situasinya sama seperti itu? Tidak. Sekarang malah tidak seperti itu. Yang terjadi apa? Siapa yang punya jaringan, siapa punya networking, siapa yang mampu bergerak cepat, siapa yang mampu beradaptasi, kemudian siapa yang mampu berkolaborasi untuk mengembangkan usaha, dialah yang akan hebat. Ya. Nah ini spiritnya ada di koperasi. Makanya kami bilang bahwa koperasi ini dimungkinkan untuk kolaborasi kerjasama antar koperasi. Ya. Dimungkinkan juga bekerjasama dengan pelaku usaha bisnis yang lain. Nah untuk itu di desa baiknya adalah jangan saling mematikan. Kalau mungkin sudah BUMDesnya sudah punya usaha retail yang sudah oke, settle sudah digital, udah bagus lah layanannya, udah prima kan, udah tidak terkalahkan. Ya jangan lagi koperasinya ambil usaha itu. Ya. Koperasinya harus ambil usaha yang lain. Apakah ambil SP? Mungkin karena ada banyak kelompok-kelompok tani, kelompok tanah mungkin di bidang aspek produksi mungkin untuk membantu sarana produksi pertanian atau membantu permodalan petani atau membantu pelaku-pelaku UKM biar disupport dengan bunga yang murah gitu. Atau mungkin bagaimana biar mudah setelah panen padi atau biar tidak nanti ke tengkulak larinya kan itu ya udah koperasi ambil alih gitu. Koperasi dengan ada modal dengan modal yang ada koperasi bisa memfasilitasi menerima hasil panen petani kemudian disalurkan mungkin ke pasar top taker berapa. Jadi disinilah peran koperasi untuk membantu agar petani, kelompok tani mungkin fokus di budidaya. Fokus juga dibantu untuk untuk dibantu sarana produksi agar hasil budidayanya itu maksimal dan juga dibantu untuk memperluas akses pasarnya. Ini kan berarti situasi yang betul-betul diharapkan oleh petani sehingga nanti tidak terjadi ada hijau, ada tengkulak yang memainkan harga. Kemudian juga kadang kan ada UKM, pedagang-pedagang di pasar dapat pinjaman yang kesannya gampang tapi menjerat gitu kan. Kesannya membantu tapi menjerat. Nah ini sebenarnya Kopdes Merah Putih hadirnya untuk itu. Kopdes Merah Putih seperti itu. Jadi betul-betul nanti bisa karena anggotanya dimungkinkan seluruh anggota masyarakat, kelompok tani, pedagang, kelompok ternak dan semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat semuanya mestinya masuk dalam wadah koperasi. Sehingga nanti tumbuh rasa cinta rasa memiliki dan tumbuh rasa untuk kesadaran
memampatkan jasa layanannya secara koperasi, sehingga betul-betul ini akan mensejahterakan masyarakat. Baik. Oke. Baik, Pak Kadis, kita undang pendengar untuk ikut bergabung Oke. di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung. Ini terkait dengan keberadaan Koperasi Merah Putih yang tentunya untuk dapat mensejahterakan semua masyarakat melalui desa sebagai porosnya. Masih bersama dengan Kadis Dikpora, maksud kami. Dakprinkop UKM. Ya. Ya. Kadis Dakprinkop, ya, oke. Oke. Kadis Dakprinkop UKM Buleleng, Dr. Andes Dewa Made Sudiarte MSI yang Ya. sudah bergabung bersama kami. Ya. Kita undang di 24644. Ini sudah ada juga beberapa yang dari WhatsApp. Kita coba Ya. sapa di WhatsApp. Selamat pagi Pak Narte Ariante. Pak Nate, ya. Selamat pagi Pak Narte. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Narte. Baik, terputus tampaknya. Putus. Kita sapa di via telepon. Selamat pagi RRI. Oke. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini? Tahu kita Pak Astawe di Bungkulan ya. kebetulan. Ya, Pak Astawe suaranya kecil sekali. Pak Astawe mungkin bisa lebih dibesarkan volume suaranya. Keras, ampun keras. Ampun, silakan Pak. Oke. Bapak narasumber, Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu, ge, Pak Nate. Sosialisasi mengenai koperasi. Siap, ge. Kalau melihat pendiri koperasi itu kan sudah lama ya. Ge. Kenapa kalau di desa itu sering itu buram gitu ya? Ge. Buram itu kan masih yang hidup mati. Nah sekarang ada pemerintah pusat menegakkan kembali kepada berdiri koperasi itu di desa-desa. Menurut yang pengamatan yang ya, program ini sebenarnya bagus sekali ya. Cuma sumber dayanya bagaimana gitu? Karena di desa yang sendiri ada 2 desa adat punya LPD. Dan juga kalau program ini dilaksanakan tuh ya, keadaan ekonomi kita seperti yang lihat di sini seperti jam 9 pun Nah sekarang tadi kan dibilang UKM itu semestinya kalau memang betul kan gitu. Ya. Jangan yang mendaftar aja, bila perlu pedagang-pedagang ini dicatat dengan baik kan dan dimasukkan gitu sehingga dia mudah mencari kredit kan, dan dia mungkin modalnya cuma 500.000, 1.000 jarang guna itu banyak yang begitu. Nah dengan keadaan masyarakat begitulah kalau misalnya ini ditegaskan sekali mungkin susah juga kan Ya. karena modalnya sedikit, dia hanya mungkin memikirkan dalam 1 hari dia dapat 1-2 kilo. Kalau umpamanya mau sukses itu kiranya semua sama pedagang-pedagang yang aktif berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dulu kan. Iya. Nah sekarang kalau umpamanya program ini dilaksanakan, rendisi pun ada BUMD seperti tadi. Ini masalah ini kan ya dari dulu cuma yang sampai sekarang. Baik. Nah bagaimana masalahnya sekarang? Ini pengawasan yang kurang. Kan? Baik. Kalau ada pengawasan, kita punya inspektorat. Dulu yang di inspektoratnya regular kita periksa semua bermasalah koperasi. Baik, Pak Astawe. Baik. Ya, terima kasih Pak Astawe. Ampun ya. Baik. Yang disinap dengan Om Santi. Ya, terima kasih Pak Astawe. Kami mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih, dan kita sapa di via WhatsApp sudah ada yang ikut bergabung. Ada Pak Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Selamat pagi, Bu. Iya, silakan Pak Benson. Tiang mungkin mempertanyakan tentang anggota sama sumber dananya nih, Kang. Sumber dananya dari mana saja dan anggotanya siapa saja. Nah, kalau sekarang misalnya Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk itu minimal kepengurusannya kan ada tuh. Nah, untuk kelanjutannya itu yang menjamin bahwasanya anggota akan mendaftar sebagai
anggota koperasi atau rakyat atau kerama akan mendaftar sebagai anggota koperasi itu gimana ya? Ya, baik. Kalau misalnya pengurus ada, tapi kemudian tidak ada masyarakat yang mendaftar sebagai anggota, otomatis kan keberlangsungan dari koperasi tersebut dipertanyakan kan. Apalagi kalau misalnya ada dana dari pemerintah, gimana kemudian pengurus tersebut melakukan pengelolaan terhadap dana tersebut? Baik. Itu saja mungkin. Ya. Terima kasih Pak Benson Andika sudah ikut bergabung di 24644. Di via WhatsApp juga tadi sudah ada Pak Benson. Kita sapa kembali sebelum ditanggapi oleh Pak Kadis, ada Pak Narte Ariante. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi. Iya, silakan Pak Narte. Saya setuju pagi. Masuk, belum? Ya, sudah silakan Pak Narte. Ya. Selamat pagi Pak Dewa. Saya setuju Rajeng. Rajeng. Nggih. Bersua di udara ini. Nggih, setunggal Koperasi Merah Putih. Kopdes Merah Putih. Iya. Nggih. Dengan nama Merah Putih, mudah-mudahan koperasi ini dicintai oleh masyarakat kan tuh, karena ada lambang simbol negara kan Pak ya. Nggih, siap ya. Sehingga jangan Setunggal. sampai hanya simbol saja. Saya sependapat dengan yang disampaikan penelpon tadi. Dari segi pengurusannya, apakah memenuhi syarat dari kemampuan, apakah penunjukan, apakah ada musyawarah atau pemilihan berdasarkan profesinya atau kemampuan sesuai dengan bidangnya gitu ya. Kemudian keanggotaan, bolehkah merangkap menjadi anggota, karena LPD dia operasi A dia boleh merangkap. Kemudian dari koperasi anggota itu apakah dia menaruh modal misalnya 100.000, biasanya kan gitu caranya. Apakah ini kosong atau nihil? Nah, berikutnya, apakah dengan koperasi ini pegawai negeri sipil seperti koperasi yang ada biasa di beberapa desa saya ketemu, Ya. pegawai negeri ikut masuk. Nah, apakah pegawai negeri ikut masuk di sini? Dan terakhir, pengawasan yang penting Pak. Siapa yang ngawasi tim pengawasnya ini? Kemudian mencari pegawai negeri kan ada sumpah jabatan Pak. Nah, Ya. ini dia sering LPD atau ambillah tuh kemarin saya buku KAP, kepala desa berapa sudah kena kasus masuk penjara. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Sehingga ini betul-betul Merah Putih ini dipertahankan, diawasi oleh Departemen Koperasi, dan adakah pembentukan tim dari yang dibentuk oleh Ya. Baik. instansi terkait. Sekian, terima kasih Om Sandiat. Terima kasih Pak Narte Ariante atas atensinya. Sudah ada 3 orang penelpon Pak Kadis ya. Nggih. Ada Pak Astawa di Bungkulan, Pak Benson Andika, dan juga Pak Narte. Tadi Pak Astawa mengatakan tentang sumber daya, ya bagaimana Pak Astawa di Bungkulan dan pengawasannya akan seperti apa. Kemudian Pak Benson juga tadi menyinggung terkait dengan bagaimana sistem keanggotaannya nanti dan pendanaannya, sumber pendanaannya dari mana. Ini sejalan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Narte Ariante ini terkait dengan simpanan anggota itu seperti apa begitu ya. Silakan Pak Kadis bisa langsung ditanggapi. Nggih, baik, matur suwun ada Pak Astawa, kemudian Pak Benson nggih, Pak Benson Andika, kemudian ada Pak Narte Ariante nggih. Suksema tadi sudah menanyakan, kemudian memberikan masukan, saran dan sebagainya ya. Yang nanti sekaligus saja nanti ya. Ya, Yang silakan. pertama terkait dengan keanggotaan. Jadi koperasi ini anggotanya itu adalah yang spesifik di Kopdes Merah Putih ini adalah seluruh anggota masyarakat desa yang ada di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Jadi kalau nanti umpama Bapak ada di desa A, kemudian ingin menjadi anggota Kopdes Merah Putih desa B, tidak boleh. Ya. Nah, jadi sudah dibatasi sesuai dengan di mana kita berada itu kan. Jadi sesuai dengan kita tempat tinggal di desa yang bersangkutan atau kelurahan bersangkutan. Itu dari sisi anggota. Kemudian tentu kami sampaikan pada waktu kita melakukan dampingan atau mengacu kepada Juknis ya, Permenkop 1 2025 tentang tata cara pembentukan Kopdes Merah Putih. Di situ memang sudah ditegaskan dan ini sudah kita lakukan dampingan kepada 148 desa kelurahan yang sudah dibentuk, yang sampai saat ini
sedang proses untuk pembuatan akte pendirian Ya. di notaris-notaris yang sudah ditunjuk ya. Jadi prinsipnya adalah tadi mungkin yang pertama pada saat Mudes Muskel itu masyarakat di desa setelah dia bersepakat membentuk Kopdes Merah Putih, di situ juga sudah ada namanya rapat anggota pendiri. Jadi yang sudah bersepakat menjadi anggota, kemudian sudah juga disepakati diusulkan nama-nama calon pengurus. Ada ketua, sekretaris, bendahara, ada wakil ketua, Ya. minimal 5 ya. Kemudian juga disepakati pengawas. Jadi kalau dalam ketentuan Permenkop 1 itu wajib kepala desa atau lurah menjadi ketua pengawas koperasinya. Nanti ditambahkan dengan beberapa unsur lainnya. Kemudian di dalam susunan kepengurusan itu tidak dibolehkan di luar pengawas nih, tidak dibolehkan dari unsur pimpinan. Ya. Pemerintahan desa. Contoh umpama yang dilarang nih, tidak boleh untuk ketua, sekretaris, bendahara dan wakil ketua itu tidak boleh dari unsur pimpinan desa. Contoh umpama Pak Kadus, Pak Kaling tidak boleh di situ. Oke. Ya. Kemudian juga tidak boleh ada hubungan sedarah. Tidak boleh ada hubungan sebenda derajat 1. Jadi itu beberapa larangan-larangan untuk di pengurus, termasuk juga tidak pernah pilot untuk sebelumnya menjalankan selaku pimpinan perusahaan dan atau koperasi dan sebagainya. Jadi itu beberapa larangan-larangan jadi anggota. Kemudian dari Mudes Muskel, dari rapat pendirian itu, dari yang sudah diusulkan itu menjadi disepakati menjadi duduk di pengurusan, mereka itulah melakukan rapat pendirian. Untuk menyepakati selaku masyarakat yang sudah siap menjadi anggota, mereka bersepakat. Oh, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa. Nah, kemarin rata-rata disepakati agar tidak memberatkan, simpanan wajibnya itu mungkin ada 10.000 per bulan, 15.000, 25.000 sesuai dengan kesepakatan. Kemudian simpanan pokoknya ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada 200.000, bervariasi. Kalau simpanan pokok itu kan yang sekali jadi anggota. Kalau yang wajib kan setiap bulan. Jadi biar meringankan, jadi simpanan wajibnya tidak terlalu tinggi. Nah, itu semuanya diputuskan dalam rapat pendirian koperasi. Nah, itulah yang modal koperasi dari mana? Modal awalnya di situ. Jadi koperasi itu namanya juga adalah wadah badan usaha yang terdiri dari orang-orang menjalankan usaha, berarti harus punya modal. Berarti harus ada modal dihimpun dari dalam modal sendiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dimungkinkan juga nanti ada simpanan khusus. Maksudnya simpanan khusus mungkin ada beberapa anggota yang punya modal berlebih atau menyimpan uangnya di situ. Tapi itu dalam tahap awal kan belum sampai ke sana. Dalam perjalanannya baru dimungkinkan juga seperti itu. Itu terkaitan dengan anggota dan kewajiban anggota melalui rapat pendirian. Setelah sudah rapat pendirian, itulah disepakati koperasinya apa, jenis usaha apa, jenis usahanya apa, kemudian pengurusnya sudah disepakati lagi kan, dikukuhkan lagi, kemudian besaran simpanan pokoknya, masa jabatan pengurus dan sebagainya, usaha yang pokok dan seterusnya. Terbentuklah koperasi melalui rapat pendirian koperasi. Diusulkanlah akte pendirian ke notaris yang saat ini untuk biaya akte pendirian itu semua dari APBD provinsi dan APBD kabupaten. Jadi Bapak Bupati kemarin dengan Pak Sekda sudah mengarahkan agar karena diatur dalam Impres bahwa untuk pembuatan akte pendirian itu dari APBD Kabupaten Buleleng dan APBD Provinsi Bali. Kita sharing dengan provinsi untuk biaya pembuatan akte sampai nanti pembuatan badan hukum. Nah, itu kami jelaskan dari sisi proses pembentukan, kemudian kesepakatan dalam rapat Mudes Muskel khusus. Nah, kemudian yang tadi ada menanyakan terkait sumber dana. Nah, ini tadi kami sampaikan sumber dana kalau koperasi itu adalah mengutamakan dana modal koperasi. Tapi dimungkinkan nggak dia dari sumber? Sangat dimungkinkan. Jadi koperasi terbuka untuk sumber-sumber lain. Nah, sekarang yang penting usahanya apa dulu gitu. Karena saat ini pemerintah melalui LPDB sudah akan siap untuk mengucurkan dana untuk memberikan stimulan atau dana kepada koperasi-koperasi yang sudah siap, sudah ada ini,
sudah ada surat edaran dari Kemenkop bahwa pemerintah pusat siap sepanjang nanti memang bisnisnya itu ini ya ada bisnis plan-nya, proposal pengembangan bisnisnya sudah ada kelayakan. Jadi nanti dikaji kelayakan bisnisnya. Kalau memang dimungkinkan bisa untuk mendapatkan akses permodalan. Ya. Bahkan dalam rancangan ini belum dalam menjadi kebijakan regulasi, bahwa Kemenko Pangan kemarin menyatakan akan dirancang alokasi dana kurang lebih 3 miliar untuk plafon 3 miliar untuk koperasi Desa Merah Putih. Ya. Tapi tentu dalam perjalanannya tidak mungkin langsung berdirikan 3 miliar sekian. Akan dianalisa apa usahanya, kemudian dari usaha itu apa yang akan dikembangkan, berapa perlu modalnya, itu yang akan sama-sama dilakukan kajian. Jadi ini modal koperasi itu ada modal dari dalam, dari anggota koperasinya, baik sebagai wajib dan khusus, termasuk juga modal dari luar. Modal luar tadi ada dari perbankan, himbara, atau nanti tergantung apa nanti kebijakan pemerintah. Nah ini yang kami sampaikan kaitan dengan pendanaan yang sering juga ditanyakan oleh beberapa agenda-agenda mudas muskal. Kemudian yang lainnya tadi sampaikan koperasinya nih, dulu koperasi kok ini masih buram dapat. Nah, mendirikan suatu koperasi berarti ada komitmen untuk menjalankan usaha. Pemerintah, ya pemerintah daerah, ya kami selaku pembina koperasi, di samping memang menjalankan fungsi dampingan, pembinaan sebagainya, semuanya kuncinya itu ada di pengurus. Ya. Komitmen pengurus, spirit kewirausahaan pengurus, dan kemampuan dia untuk bisa bekerja sama mengembangkan unit-unit usaha yang dikembangkan. Jadi kalau persoalan koperasinya mungkin ada beberapa buram, atau kalau kami ada koperasi yang memang tidak aktif tuh, itu kembali sejatinya selain memang kita lakukan dampingan untuk kita kan tidak mau juga koperasi yang tidak aktif kan, tapi kalau nanti dari koperasinya tidak mau tumbuh berkembang, anggota sudah punya toko tapi tidak mau belanja di sana, pengurus tidak kreatif untuk mengemas berbagai jenis layanan yang membantu secara anggota. Kemudian unit usahanya, transaksi omsetnya tidak tumbuh berkembang karena mungkin tidak banyak ragam usaha yang dikembangkan. Baik. Itu semuanya kembali ke anggota dan kemampuan pengurus dalam memanage koperasi. Tapi bukan berarti kita lepas tangan. Kita sudah lakukan dampingan, kita mendorong bagaimana digitalisasi, bagaimana mengembangkan bisnis yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Itu dilakukan. Kemudian tadi disinggung terkait dengan keanggotaan tadi. Keanggotaan boleh PNS boleh Pak. Jadi sepanjang dia masuk di dalam desa menjadi penduduk di desa yang bersangkutan, siapapun boleh Pak. Entah itu PNS, mungkin non PNS atau TNI atau apa, bisa untuk masuk menjadi anggota. Karena kan berhak dia untuk itu. Selanjutnya kaitannya dengan pengawasan. Nah, jadi kalau ngomong pengawasan tadi kami sampaikan, apa bedanya Kopdes Merah Putih dengan Bumdes, dengan LPD dan sebagainya. Kalau Kopdes Merah Putih adalah koperasinya, ini adalah koperasi yang diinisiasi oleh pemerintahan desa dalam bentuknya, tapi ini adalah koperasi milik masyarakat desa. Ya, Bumdes juga milik masyarakat desa, tapi ini lebih spesifik karena anggotanya adalah semua masyarakat desa diharapkan jadi anggota koperasi. Untuk itu dalam pengawasannya, makanya di koperasi kan ada pengawas. Ex officio Pak Mekel Lurah itu selaku ketua pengawas. Jadi ini sudah merupakan hal yang sangat urgent dilihat dalam Permenkop itu. Kenapa selaku pengawas Pak Mekel Lurah? Karena memang nanti ini akan sinergi dengan kebijakan-kebijakan desa yang nanti harus inline dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, provinsi, termasuk daerah, sehingga untuk bisa menjamin agar pengawasan maksimal, Pak Mekel Lurah lah, siapapun nanti kalau ganti kepala desa ganti ex officio. Nah kemudian fungsi pemerintah apa? Ya kami sampaikan ya kita rutin melakukan, bahkan dengan Kopdes ini kami akan melakukan pengawasan khusus lah, pengawasan khusus agar apa? Menjamin agar satu sudah terbentuk dengan sesuai dengan Permenkopnya, sesuai dengan Impres. Kemudian juga berjalan di dalam pertengahan, disiapkan SDM-nya. Kemudian sungkara nanti
dalam tataran pelaksanaan ini tahapannya sekarang kan di tahap pembentukan sampai dengan Juli nanti. Baik. Nanti tahap berikutnya tahap untuk penyiapan SDM, kemudian termasuk juga regulasi-regulasi kaitan dengan akses pembiayaan kepada Kopdes Merah Putih. Jadi Baik. kami tetap intensif melakukan pengawasan, kemudian yakin bahwa ini akan sangat intensif pengawasannya dari kami khususnya juga kepada Kopdes Baik. Merah Putih dan koperasi. Dan yang paling penting pengawasan internal dari koperasi itu sendiri. Iya. Dan untuk itu kami yakin dengan pengawasan intensif, kemudian pemahaman terhadap usaha yang potensial dan kerjasama kolaborasi dengan berbagai wadah ekonomi yang ada. Baik. Kami yakin nanti Kopdes Merah Putih bisa berperan maksimal. Baik, terima kasih Pak Kadis ya atas tanggapannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah menjelaskan secara komprehensif. Kita nantikan sampai dengan bulan Juli bagaimana nanti setelah proses pembentukan ini ya Pak Kadis ya. Dan bagaimana nanti proses perjalanannya. Kita akan update terus Pak Kadis terkait dengan Koperasi Merah Putih ini. Dan tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk atensi Anda. Pak Kadis, terima kasih untuk atensinya. Terus sama Bu Rizka RI Pro 1 RI Singaraja dan pendengar Pro 1 Singaraja, semoga kita tetap semangat ya, maju terus Kopdes Merah Putih ya, jadi penguat penggerak ekonomi kerakyatan kita di desa dan Buleleng khususnya. Baik, pendengar, akhirnya saya harus pamit ya dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.